Shalom shalom komunitas IPM yang diberkati. Kembali kami informasikan bahwa rapat anggota tahunan CUK3 IPM, rapat anggota CUK3 IPM akan dilaksanakan Sabtu ini 19 Maret 2016 yang akan diadakan di Rukan Mahkota Mas Blok M1 nomor 7 Jalan M. Tamrin Cikokol Tangerang. Akan dimulai mulai pukul 8.30 hingga pukul 14. Bagi Anda anggota wajib mengikutinya karena itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan rapat anggota tahunan ini untuk kita bisa mencapai quorum yang penting bagi keputusan kita bersama. Juga tersedia door prize sepanjang acara. Jadi door prize akan dilakukan sepanjang acara, bukan di akhir acara, tapi sepanjang acara. Jadi jangan Anda terlambat karena setiap saat Anda mempunyai kesempatan untuk mendapatkan door prize yang begitu luar biasa, mulai dari kulkas atau lemari es, iPad, smartphone, dan masih banyak sekali hadiah-hadiah yang menarik yang luar biasa yang bisa kita dapatkan setiap saat yang ada. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak terlambat pukul 8.30 hingga pukul 14. Kalau Anda tidak terlambat, artinya kesempatan Anda akan terjadi berkali-kali. Kisah warisan. Saya tidak tahu apakah ini kebodohan, kekikiran, atau kebaikan. Saya mendapat artikel yang cukup menarik perhatian saya yang saya akan kutip di www.view.com, di mana terlihat bahwa manusia lebih rela berkorban untuk binatang-binatang kesayangannya, bukan kepada sesamanya. Mereka meninggalkan warisan ke binatang kesayangannya itu hingga nilainya triliunan rupiah bila dikus. Padahal jelas secara akal sehat saja kalau binatang-binatang itu pasti tidak bisa mengurus hartanya sendiri tanpa bantuan manusia. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada binatang? Menurut saya ini adalah suatu kebodohan yang luar biasa. Mereka kaya di bumi dan mereka menyia-nyiakan anugerah Tuhan hanya untuk kedegilan hati mereka. Seandainya mereka tahu kebenaran, kalau mereka serahkan untuk membangun kerajaan surga, saya yakin mereka juga akan menjadi kaya di kerajaan surga. Tetapi mereka menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka gagal melihat senyuman orang-orang yang tertolong dan berterima kasih atas pertolongan yang diberikan. Komunitas IPM yang terkasih, Leona Helmsley, bos real estate asal New York, Amerika. Leona Helmsley mewariskan harta kekayaannya kepada Trouble yang merupakan seekor anjing sebanyak $2 juta. Dari $12 juta, harta Helmsley diwariskan ke Trouble. Berikutnya, Conchita adalah anjing paling dimanjakan di dunia. Anjing milik miliarder Gail Posner ini punya sekitar $11 juta yang merupakan warisan dari tuannya. Gail Posner mewariskan uang ke Conchita saat meninggal tahun 2010 sebanyak $3 juta uang yang diwariskan dan dana perwalian untuk Conchita. Tommaso adalah kucing dari Maria Assunta, seorang janda kaya. 2011 meninggal pada usia 94 tahun. Dia pun mewariskan $13 juta kepada Tommaso. Berikutnya, Toby Rimas adalah pudel milik jutawan Ella Wendell. Saat meninggal 1931, Ella mewariskan harta yang lebih banyak daripada Tommaso. Berikutnya ada Gunther, adalah anjing terkaya dalam sejarah. Kontes Carlotta, pemilik anjing, mewariskan aset sebanyak $370 juta kepada Gunther saat meninggal 1991. Berikutnya juga ada Blackie, mirip dengan Gunther, dan Blackie adalah kucing yang terkaya dalam sejarah. Benrea, pemilik Blackie,
yang meninggal 1988 mewariskan $12,5 juta Amerika ke kucingnya itu. Ada lagi miliarder Miles Blackwell memutuskan mewariskan harta kekayaan kepada ayam peliharaannya, Gigo, sebanyak $15 juta. Miles sempat bingung karena tidak memiliki keluarga. Dan berikutnya, Grumpy Cat memiliki harta kekayaan berlimpah, bukan karena warisan. Hartanya didapat dari berbagai film yang dimainkan. Tubuh Grumpy Cat bernilai sekitar $100 juta, masih lumayan. Pasangan miliarder Bridges Srivastava dan istrinya Sabista tak memiliki anak. Mereka mengadopsi seekor monyet bernama Chunmun. Bill Bridges dan istrinya meninggal, keduanya sepakat mewariskan hartanya kepada Chunmun. Dan berikutnya juga ada Kopite, adalah kucing dari perancang busana dan dari Karl Lagerfeld. Kopit sempat membintangi sebuah film dan menjadi model. Berkat pekerjaannya itu, dia memiliki harta miliaran. Komunitas IBM yang diberkati. Waktu saya tinggal di Kota Malang, tetangga belakang rumah saya adalah seorang janda tanpa anak yang tinggal bersama dengan pembantu rumah tangganya. Ketika sang majikan meninggal, seluruh warisannya jatuh ke tangan pembantu yang telah setia menjaga dan mengurus semua keperluan sepanjang masa hidup majikannya. Tetangga saya ini tinggal di kawasan elit yang memiliki rumah dengan luas sekitar 1.000 meter persegi. Menurut saya itu jauh lebih baik daripada diwariskan ke binatang, karena jauh lebih bermanfaat walau masih kurang tepat sasaran. Tetapi kalau orang itu mengerti kebenaran, langkah lebih bijaknya kalau warisan itu diserahkan untuk pekerjaan Tuhan. Ingat anak muda yang kaya ketika ditantang Tuhan, jualah hartamu, berikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Ini adalah perintah Yesus sendiri, agar kita tidak terikat di harta kita, dan kita boleh menikmati kebahagiaan hidup bersama dengan Yesus. Yang lebih luar biasa lagi, itu adalah panggilan istimewa. Tetapi anak muda itu sia-siakan. Dia lebih mencintai hartanya daripada orang miskin dan daripada mengikut Yesus. Kekhawatirannya begitu tinggi. Berapa banyak orang miskin, kaum papa, pendidikan, para jumbo, dan orang yang menderita keterikatan narkoba, pelecehan seksual, hamil di luar nikah, korban KDRT, dan masih banyak lainnya yang dapat ditolong kalau harta itu diserahkan untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Jadi uang itu bisa bekerja jauh lebih produktif, menolong yang benar-benar membutuhkan. Saya yakin warisan yang diberikan itu pun akan menjadi harta di sorga bagi yang memberikannya. Bukankah Tuhan Yesus berbicara tentang talenta dan mina? Yesus menegur orang yang tidak mengerjakan talenta dan minanya. Kenapa engkau tidak titipkan kepada orang yang bekerja sehingga engkau dapat mendapatkan hasilnya? Jadi kalau engkau tidak bisa mengerjakan namun menyerahkan kepada orang yang ahli mengerjakannya, itu artinya sama, engkau sudah terlibat dalam pekerjaan itu secara langsung. Karena ada andil, ada saham yang kita berikan. Semua adalah keputusan kita, mau percaya firman atau menyerahkan kepada kekikiran kita, apalagi menyerahkan kepada binatang. Saya juga pernah mendengar kesaksian seorang kaya yang memiliki beberapa pabrik. Ketika meninggal, dia tidak mewariskan seluruh hartanya kepada anak-anaknya atau istrinya. Dia mewariskan setengah hartanya untuk pelayanan, dan anak-anak dan istrinya setuju menandatangani semuanya secara aklamasi di hadapan notaris. Mereka melayani. Saya yakin Bapak yang baik hati ini dan istri dan anaknya semuanya menerima berkat yang besar karena mereka telah menaburkan benih untuk kerajaan Allah. Sayangnya banyak orang tidak mengerti hukum benih sehingga mereka memakan bukan saja hasil yang dipanen tetapi benih-benihnya juga dimakan sehingga mereka tidak bisa menabur lagi pada waktunya. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.